Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran kimia. Kali ini kita belajar materi kimia tentang penentuan pH dan pOH dari asam kuat dan juga basa kuat. Materi kimia ini adalah materi yang ada di kelas 11. Oke, kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian paham dengan apa yang akan dijelaskan di materi kali ini. Nah, asam kuat, kita harus tahu dulu nih larutan apa saja yang tergolong ke dalam asam kuat. Larutan asam kuat di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama yaitu adalah H2SO4. Ini adalah asam sulfat. Kemudian ada HNO3. HNO3 itu adalah asam nitrat. Kemudian ada HClO4, itu adalah asam perklorat. Ada HCl, asam klorida. Ada HBr, itu asam bromida. Dan ada juga HI, yaitu asam iodida. Nah, untuk penentuan dari konsentrasi H+ dan pH asam kuat, kita punya rumus yang pertama. Rumus untuk menentukan konsentrasi H+ itu adalah Ma dikalikan dengan sigma H+. Sedangkan pH-nya sendiri itu sama dengan min log dari konsentrasi H+. Nah, nanti di sini konsentrasi H+ itu adalah konsentrasi dari ion H+-nya. Kemudian ada Ma di sini. Ma ini adalah konsentrasi dari larutan asamnya. Kemudian ada sigma H+, itu menunjukkan jumlah ion H+-nya. Dan pH ini, simbol ini itu adalah derajat keasaman. Nah, kita kan sudah kenal dengan konsentrasi. Konsentrasi kan simbolnya adalah M bisa atau dituliskan sebagai kurung siku seperti ini. Nah, molaritas atau konsentrasi ini kita sudah tahu rumusnya ya. Sebelumnya kita pernah pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu ada M yaitu sama dengan N per V, V-nya dalam liter, N-nya adalah mol. Kemudian rumus yang kedua bisa kita pakai molaritas atau M sama dengan gram per ml dikalikan dengan 1000 per V dalam mililiter. Nah, satu lagi rumus molaritas yaitu M sama dengan 10 dikali rho dikali persen dibagi dengan ml. Rho-nya ini adalah massa jenis larutannya, kemudian persen ini adalah persentase massa atau persentase berat. Jadi nanti untuk Ma ini tergantung nanti di soalnya diketahui apa. Kalau dia nanti sudah dalam satuan molaritas, tinggal kita masukkan angkanya. Tapi kalau nanti dia belum ada molaritas, kita cari berdasarkan ketiga rumus ini yang kaitannya ada data yang diketahui di soalnya. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan pH dari 500 ml larutan H2SO4 0,004 m. Berarti H2SO4 ini memiliki konsentrasi sebesar 0,004 molar. Karena ini sudah diketahui molaritasnya, berarti tinggal kita langsung masukkan angkanya. Tidak perlu lagi mencari molaritasnya. Nah, ini volume ini berarti kita tidak bisa kita abaikan. Kenapa? Karena kita sudah punya molaritas. Sudah ada di kita molaritas. Nah, H2SO4 ini kita buat dulu reaksi ionisasinya, yaitu dia menjadi 2H+ ditambahkan dengan SO4 2-. Ini adalah reaksi ionisasi dari H2SO4. Kita lihat di sini, kita setarakan ternyata hanya 2 di kiri, makanya di sini koefisiennya 2. Jadi dari sini kita bisa lihat jumlah H+-nya adalah 2. Ya, karena di sini H-nya dia ada 2. Kemudian kita langsung masukkan saja mencari konsentrasi H+ dulu ya, karena untuk mencari pH itu langkah yang pertama kita harus cari dulu H+-nya, konsentrasi H+ dengan cara Ma dikali sigma H+. Kenapa? Karena ini adalah larutan asam kuat. Jadi Ma sudah ada di soalnya nih 0,004, kemudian sigma H+-nya sudah ada 2. Berarti ini tinggal kita masukkan, kalikan ya. Hasilnya adalah 0,08 atau bisa kita tuliskan sebagai 8 kali 10 pangkat min 3 molar. Ini adalah konsentrasi dari H+-nya. Kemudian kita akan mencari pH. Setelah konsentrasi H+ kita peroleh, kita bisa mencari pH dengan rumus min log dari konsentrasi H+. Kita masukkan, ini adalah min log H+-nya tadi adalah 8 kali 10 pangkat min 3. Nah, kalau sudah seperti ini penulisannya nanti, ini 3 ini tinggal kita pindahkan ke depan. Jadi tinggal tulis 3 min log 8, seperti itu aja. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Ya, min log dari 8 kali 10 pangkat min 3. Tulisnya hasilnya itu tinggal 3 pindahin ke depan seperti ini nih. 3 min log 8 selesai. Kalau nanti di sini dia nggak punya angka pokoknya, misalnya langsung dia nih min log dari 10 pangkat min 3, berarti hasilnya hanya pH-nya sama dengan 3 saja. Ya, jadi
Kalau misalnya ada angka pokoknya, nulisnya nanti seperti ini, 3 min log 8. Nah, pH-nya 3 min log 8 ini kan menunjukkan bahwa pH ini di bawah dari 7. Nah, karena pH di bawah dari 7 itu kan sifatnya asam, makanya dia di sini larutan asam. Pasti pH-nya yang akan kita peroleh di sini itu adalah hasilnya di bawah dari 7. Oke, kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Itu ada sebanyak 4,9 gram H2SO4 dilarutkan sampai volume larutan 500 ml. Tentukan pH larutan tersebut. Kemudian di sini MR yang diketahui dari H2SO4-nya adalah 98. Kita langsung jawab di sini. Karena di sini molaritasnya tidak ada, so tidak seperti soal yang tadi, berarti kita pakai rumus, cari dulu rumus molaritasnya. Ya, pakai rumus yang kedua tadi, yang gram per mr kali 1000 per V, karena di sini diketahui adalah masanya. Kemudian ada volume larutannya juga, jadi tinggal kita masukin nih, G ini adalah gram yang dilarutkan, berarti adalah 4,9 gram dari H2SO4, mr dari H2SO4 sudah ada di soal sebesar 98, kemudian 1000 per V, V ini adalah V-nya larutan, yaitu sebesar ini nanti 500 ml. Berarti tinggal kita masukkan angka-angkanya ya, gramnya 4,9, mr 98, 1000 per V, V-nya adalah 500. Nah, ini 4,9 dibagi 98 itu hasilnya nanti berapa, kita taruh di bawahnya. Kemudian 1000 dibagi 500 itu nanti juga kita taruh di bawahnya. Jadi hasilnya bentuknya seperti ini. Ya, ini hasilnya adalah 0,05 dikalikan dengan 1000 bagi 500, hasilnya adalah 2. Hasilnya menjadi dia 0,1 atau dituliskan sebagai 10 pangkat minus 1. Sudah dapat molaritas dari asamnya, tinggal kita mencari konsentrasi H+. Ya, pakai rumus sama seperti tadi, MA dikalikan sigma H+. MA-nya berarti ini dia sudah kita peroleh 10 pangkat minus 1. Nah, kemudian sigma H+ ya, karena H2SO4 berarti ini kan H-nya ada 2. Otomatis nanti sigma H+-nya pun di sini kita tuliskan 2. Jadi 10 pangkat minus 1 dikalikan 2, itu hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 1. Sudah dapat H+, kemudian kita akan mencari pH, karena yang ditanya adalah pH-nya ya. pH-nya itu rumusnya adalah tinggal min log dari konsentrasi H+. Jadi di sini tinggal min log dari 2 kali 10 pangkat minus 1. Nah, karena ini ada angka pokok, ada 10 pangkatnya juga, berarti satunya tinggal kita pindahkan ke depan. Jadilah tinggal dia hasilnya 1 min log 2. Oke, jadi ini juga hasilnya masih di bawah 7 ya, makanya dia tergolong ke dalam larutan asam. Asamnya juga asam kuat, karena kalau asam kuat itu nilai pH-nya dia mendekati 1. Ya, oke, ini dia untuk penentuan pH dan juga penentuan konsentrasi H+ untuk larutan asam kuat. Kita lanjutkan untuk yang basa kuat. Nah, untuk larutan basa kuat itu ada apa aja? Yang pertama adalah LiOH, yaitu L-litium hidroksida. Kemudian ada NaOH, yaitu natrium hidroksida. Ada KOH, kalium hidroksida. CaOH 2 kali, yaitu adalah kalsium hidroksida. Ada SrOH 2 kali, yaitu strontium hidroksida. Ada juga BaOH 2 kali, yaitu barium hidroksida. Nah, penentuan ini nanti kita pakai rumus penentuan konsentrasi OH- dan juga POH untuk basa kuat. Rumusnya yaitu konsentrasi OH- sama dengan MB dikalikan dengan sigma OH-. Kemudian setelah dapat OH-, kita dapatnya adalah POH. Jadi nggak bisa dari OH- dapatnya pH langsung, nggak bisa. Jadi kalau udah dapat OH- itu kita langsung mencari POH-nya, yaitu tinggal min log dari konsentrasi OH-. Kalau tadi pH sama dengan min log dari H+. Itu. Konsentrasi OH- ini adalah konsentrasi ion OH-nya, kemudian ada MB, itu adalah konsentrasi larutan basa. Sigma OH- berarti jumlah ion OH-nya ada berapa? Kita lihat di sini ada LiOH, OH-nya cuma ada 1, berarti nanti sigma OH- adalah 1. NaOH pun juga 1, KOH 1. Nah, untuk CaOH 2 kali, karena di sini OH-nya ada 2, berarti nanti sigma OH-nya ada 2, sama seperti SrOH 2 kali dan juga BaOH 2 kali. Jadi karena OH-nya 2, nanti dia di sini sigma OH-nya kita tuliskan adalah 2. Ininya 2 ya. Kemudian ada POH, yaitu adalah derajat kebasaan. Oke. Nah, H+, konsentrasi H+ dikalikan dengan konsentrasi OH- itu nilainya adalah selalu 10 pangkat min 14. Jadi kalau nanti sudah dapat konsentrasi OH-, ternyata kita mau mencari konsentrasi H+-nya, rumus ini tinggal kita ubah, dia menjadi 10 pangkat min 14 dibagi dengan konsentrasi OH-. OH- tinggal pindah jadi ke bawah ya, jadi pembagi. Nah, kemudian pH ditambahkan dengan POH itu nilainya adalah selalu 14. Ketika nanti POH-nya sudah diketahui nilainya, yang ditanya adalah pH, rumus ini akan berubah, dia menjadi pH sama dengan 14 min POH.
Ya, tinggal seperti itu. Kemudian untuk ini, kalau dia misalnya diketahui adalah OH-, carinya aja POH, itu rumusnya adalah min log dari OH-, min log dari konsentrasi OH-. Tapi kalau kebalikannya pH yang diketahui, kita mau mencari H+-nya, berarti H+ sama dengan 10 pangkat min pH. Jadi kalau pH-nya 3, jadi konsentrasi H+-nya tinggal 10 pangkat minus 3. Nah, ada satu lagi yaitu OH-. Kalau konsentrasi OH- itu sama dengan 10 pangkat min POH. Jadi kalau misalnya nanti dia di sini POH-nya diketahui, yang ditanya adalah konsentrasi OH-nya, berarti di sini kita tinggal 10 pangkat min. Misalnya 5, berarti ini 10 pangkat min 5, hasilnya konsentrasi OH- adalah 5. Nah, ya, seperti itu ya. Kemudian di contoh soal yang pertama tentang basa kuat, tentukan pH dari larutan BaOH 2 kali 0,005 molar. Ini sudah diketahui lagi molaritasnya, berarti kita tinggal langsung nanti buat dulu nih reaksi ionisasinya BOH 2 kali itu menjadi Ba2+ ditambah dengan 2 OH-. Nah, OH-nya ada 2. Berarti di sini nanti sigma OH-nya sama dengan 2. Kita langsung masuk ke dalam rumusnya, yaitu konsentrasi OH- sama dengan Mb dikalikan dengan sigma OH-. Mb-nya yaitu adalah 0,005 di sini, kemudian dikalikan dengan sigma OH-nya 2. Jadi masuknya seperti ini. Hasilnya adalah 0,01 atau kita bisa tuliskan sebagai 10 pangkat min 2. Oke, setelah OH- berarti kita dapat POH, yaitu min log dari konsentrasi OH-. Berarti di sini tinggal min log dari 10 pangkat min 2. Karena di sini tidak ada angka pokok bilangan depan ini, tinggal 10 pangkat min 2 aja, berarti hasilnya tinggal 2 ini kita taruh di depan. Jadi tinggal hasilnya adalah POH-nya sama dengan 2. Nah, karena yang ditanya adalah pH, walaupun dia di sini basa, yang ditanya pH tidak jadi masalah, karena kita bisa mencari pH dengan rumus tadi, yaitu pH sama dengan 14 min POH. Nah, tinggal 14 dikurangi dengan 2, hasilnya dia adalah 12. Nah, pH ini kan menunjukkan dia lebih besar dari 7 ya, yang berarti sifatnya adalah basa. Semakin mendekati angka 14, berarti sifat basanya akan semakin kuat. Oke, kita lanjut contoh soal berikutnya, yaitu seperti ini. Sebanyak 7,4 gram CaOH 2 kali dilarutkan sampai volume larutan 200 ml. Tentukan pH larutan tersebut jika air hanya 1, O-nya 16, Ca-nya adalah 40. Kita jawab, kita masukkan dia di sini. Cari dulu ya molaritasnya ya, pakai gram primer kali 1000 per V. Gramnya dimasukkan 7,4, kemudian mR-nya, karena dia di sini kita baru AR, kita hitung mR-nya. CaOH 2 kali, Ca-nya 140, AR-nya berarti terus 40. Kemudian di sini O-nya ada 2, berarti ini 16 kali 2 yaitu 32. Kemudian H-nya di sini ada 2, berarti 1 kali 2 hasilnya adalah 2 seperti ini. 1000 per V, ini 1000 per V, V-nya adalah 250 mili. Jadi di sini bisa kita tuliskan 7,4 dibagi 74, karena ini hasilnya tadi adalah 74, dikali 1000 per 250, ini dia hasilnya, ini hasilnya 0,1, yang ini hasilnya 4, dikali hasilnya adalah 0,4, dapatlah dia 4 kali 10 pangkat min 1. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada konsentrasi OH- yaitu Mb dikalikan dengan sigma OH-. Mb-nya sudah dapat 4 kali 10 pangkat min 1, sigma OH-nya ada 2, karena OH 2 kali, OH-nya ada 2. Tinggal kita masukkan hasilnya seperti ini, dapatlah 8 kali 10 pangkat minus 1. Oke, kemudian kita cari POH ya. Pokoknya setelah OH- berarti dapatnya POH. Kalau H+ di sini dapatnya adalah pH. Jadi min log dari konsentrasi OH- yaitu sama dengan min dari 8 kali 10 pangkat min 1, hasilnya adalah jadi 1 kali 10, 1 min log 8. Satunya pindah ke depan. Ini POH-nya. Kemudian kita mau mencari pH. pH-nya dia adalah di sini 14 min POH. 14 dikurangi POH-nya adalah 1 min 8, kita tuliskan dia bentuknya seperti ini. Min dari POH-nya kita kurungin dulu ya. 1 min log 8, dapatlah dia nanti seperti ini. Tinggal 14 dikurangin 1, hasilnya adalah 13. Nah, ini min ketemu min, jadilah dia plus. Jadi ditulisnya sebagai 13 plus log 8. 13 dapat dari 14 min 1, yaitu 13. Min di sini kalikan ke dalam min, ketemu min, jadilah dia plus. Oke, inilah cara untuk menentukan pH dan juga POH untuk asam kuat dan basa kuat. Semoga kalian paham dengan materi yang disampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.